Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas berkatnya lah sehingga kami dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada kami. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi pada mata kuliah Sistem Pertanian Terpadu dan Berkelanjutan dengan judul Sistem Minapadi. Nah, sebelum kita memasuki materi, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri atas nama Muhammad Rida, Jumrah, Lilis Rahayu, Muhammad Nuridun Afik, dan Mas Ria. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ada pun topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, apa itu Minapadi, yang kedua, tahapan pelaksanaan Minapadi, yang ketiga, keuntungan sistem Minapadi, kekurangan sistem Minapadi, dan yang terakhir, analisis ekonomi sistem Minapadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari Minapadi. Nah, Minapadi adalah usaha tani gabungan yang memanfaatkan genangan air di lahan yang ditanami padi untuk budidaya ikan. Selain mendapatkan padi yang berkualitas organik, Minapadi membuat petani memanen hasil ganda, yakni padi dan ikan. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya bawakan. Untuk pemateri selanjutnya saya berikan kepada teman-teman. Dengan ini saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama M. Nuridun Afik dari kelompok 2 dengan NIM A011809. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya mengenai tahapan pelaksanaan Minapadi. Nah, yang pertama itu ada persiapan lahan, persiapan benih ikan, persiapan benih padi, penebaran benih ikan, pemeliharaan, dan masa pemanenan. Nah, untuk yang pertama itu persiapan lahan. Nah, lahan yang disiapkan itu berupa sawah yang sesuai dengan kebutuhan untuk menanam padi dan memelihara ikan. Nah, yang mengenai caranya, yakni tanah diolah atau dibajak hingga kedalaman 15 sampai 30 cm sampai air dan lumpur bercampur membentuk komposisi yang sama. Nah, kemudian dibuatkan parit sedalam 60 sampai 75 cm sebagai kolam ikan air tawar, kolam pemeliharaan ikan air tawar nantinya. Nah, selanjutnya diikuti dengan proses penanaman bibit padi. Nah, dalam pemilihan bibit ikan, yaitu jenis ikan yang dibudidayakan harus memenuhi kriteria benih bermutu dan mempunyai nilai ekonomis. Nah, beberapa jenis komoditas yang dapat dikembangkan dalam Minapadi dapat kita lihat seperti ikan mas yang mempunyai ciri-ciri umum. Jadi benih ikan mas ini digunakan untuk Minapadi sesuai dengan SNI nomor 0161321999. Benih ikan mas yang kriteria kuantitatifnya benih ikan mas kelas benih sebar sebagai berikut. Nah, ciri morfologinya itu tubuh ikan mas digolongkan dari 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan ekor. Pada kepala terdapat alat-alat seperti sepasang mata, sepasang cekung hidung yang tidak berhubungan dengan rongga mulut. Jadi itu adalah salah satu jenis pemilihan benih ikan yang biasa di minapadikan. Nah, bisa juga mencakup ikan nila, ikan lele, dan masih banyak lagi jenis ikan air tawar lainnya yang bermutu tinggi dan bernilai ekonomis. Nah, mengenai persiapan benih, yang paling cocok itu untuk dikembangkan dalam sistem Minapadi, yaitu tentunya benih varietas yang unggul dan bersertifikat yang memiliki perakaran
yang dalam, tahan genangan air, cepat beranak atau bertunas, batang kuat dan tidak mudah rebah. Pada awalnya pertumbuhan daun tegak, tahan terhadap hama dan penyakit. Nah, produksi tinggi serta memiliki rasa yang enak dan disukai tentunya oleh masyarakat. Nah, dengan pemupukan padi itu dilakukan dengan menaburkan secara merata di area persawahan ketika kondisinya masih berlumpur. Nah, terus perlu dihindari memakai pupuk urea dan TSP pada saat pemupukan ini. Sedangkan pada pemupukan susulan dilakukan setelah semua ikan yang dipelihara di sawah dipindahkan ke kolam lain terlebih dahulu. Nah, penaburan pupuk dapat dikerjakan di antara barisan tanaman atau ditebar merata. Pastikan pupuk ini dibenamkan ke dalam kedalaman lebih dari 3 cm agar efektif diserap oleh media tanam. Untuk pemeliharaannya ini dilakukan dengan memantau kondisi perkembangan tanaman padi dan ikan yang hidup di sawah. Jika perkembangan padi kurang optimal sehingga pertumbuhan anakannya kurang, jadi ini bisa diturunkan ketinggian permukaan air sekitar 5 cm selama 2-4 hari sehingga tanaman mempunyai waktu yang cukup untuk menumbuhkan tunas. Nah, masalah pemanenan ikan idealnya proses pemanenan ikan dilaksanakan pada saat pagi atau sore ketika suhu udara sedang dalam kondisi normal. Petakan sawah itu dikeringkan secara perlahan agar semua ikan bergerak ke dalam parit terlebih dahulu. Jadi air dari parit dikeluarkan melalui satu titik sehingga ikan-ikan berkumpul di titik tersebut. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya serahkan kepada teman-teman saya yang lain untuk menjelaskan materi selanjutnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Rahayu dengan NIM A01180008. Jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya membahas mengenai keuntungan sistem Minapadi. Jadi keuntungan sistem Minapadi di sini ada 3, yaitu yang pertama aspek ekologi, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Yang pertama itu ada aspek ekologi, di mana keterkaitan antara komponen biotik dan abiotik yang memegang peran penting dalam produk akhir rantai makanan. Komponen biotik dalam ekosistem Minapadi terdiri dari invertebrata atau hama, gulma, dan tumbuhan mikro. Sedangkan komponen abiotik meliputi cahaya matahari, tanah, air, udara, dan nutrisi. Nah, dalam Minapadi terdapat hubungan simbiosis mutualisme antara padi, ikan, air, dan tanah untuk mencapai kondisi keseimbangan ekologis. Nah, yang kedua itu di segi aspek sosial. Nah, dengan adanya Minapadi membuat pertanian menjadi sesuatu yang menarik, terutama bagi generasi muda. Kemudian mengurangi tingginya urbanisasi, karena generasi muda dapat memajukan desanya dengan terjun dalam bidang pertanian sehingga mengurangi ketergantungan dalam mencari pekerjaan di kota. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sleman, Minapadi dikemas menjadi wisata oleh generasi muda. Dengan adanya Minapadi, pendidikan generasi muda juga mengalami peningkatan, terutama di bidang pertanian dan perikanan. Selain itu, adanya Minapadi ini terciptanya pemberdayaan masyarakat dan keharmonisasian dalam kelompok, karena adanya kesadaran bersama untuk tidak menggunakan bahan kimia yang dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati perairan di hulu dan hilir. Kemudian yang terakhir ada di segi aspek ekonomi. Nah, dengan adanya Minapadi ini merupakan pilihan yang tepat untuk diversifikasi, karena Minapadi merupakan sistem yang paling efisien dalam mengurangi biaya, terutama penggunaan pupuk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ria, NIM A01180010. Saya akan menjelaskan
kelemahan sistem Minapadi ini. Kelemahan yang pertama yaitu pemberian pestisida yang berlebihan pada padi juga mempengaruhi kehidupan ikan dan mudahnya hama masuk ke dalam sawah seperti ular, kodok, burung, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah jika ingin membuat sistem Minapadi harus diterapkan di daerah yang memiliki sumber daya air yang melimpah karena sistem Minapadi ini merupakan sistem yang membutuhkan banyak air. Kemudian yang ketiga adalah sulit dilakukan di tempat yang sumber airnya terbatas. Nah, kenapa demikian? Karena sistem Minapadi ini merupakan sistem yang membutuhkan banyak air. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumrah, NIM A01180006. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis ekonomi sistem Minapadi. Nah, di sini kami mengambil salah satu contoh pada di daerah Kampung Gegarang, yaitu data yang pertama yaitu data di mana para petani sebelum menerapkan sistem Minapadi ini. Nah, kemudian yang data kedua yaitu di mana data ini yaitu data setelah para petani menerapkan sistem Minapadi. Nah, kita fokus ke penerimaan per hektar per tahunnya. Nah, di sini pada saat sebelum menerapkan pola Minapadi, para petani bisa menerima hasil 72 juta rupiah yaitu per tahun dan per hektar. Nah, kemudian kita lihat pada tabel yang kedua yaitu data di mana para petani telah menerapkan sistem Minapadi. Nah, di sini kita dapat melihat penerimaan per tahun per hektar para petani dalam usaha Minapadi ini yaitu 108 juta rupiah. Nah, di sini kita bisa dapat simpulkan bahwa penerapan Minapadi ini dapat meningkatkan produktivitas serta dapat meningkatkan pendapatan petani. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, yang menjelaskan tentang sistem Minapadi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.